Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ilan Ridwan Mubarak SPD, Unit Kerja SMKN 2 Pangandaran, calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada pemaparan video kali ini merupakan tugas modul 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada pendidikan guru penggerak kali ini saya berada di kelas 0610 Jawa Barat dengan fasilitator Ibu Niputu Sugilastini dan pengajar praktik Ibu Hajah Karni Ayuningsih. Latar belakang pelaksanaan aksi nyata ini berawal dari murid yang tidak menyukai peraturan, karena jika selama ini mereka melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan malu atas perlakuan tersebut. Tujuan aksi nyata ini yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolok ukur berhasilnya kegiatan diseminasi ini, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Kemudian, murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah mereka buat dengan penuh tanggung jawab. Lini masa yang dilaksanakan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin diseminasi kepada rekan sejawat. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Selanjutnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut video diseminasi budaya positif selengkapnya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, yang terhormat rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, saya dan rekan-rekan bertiga mohon izin dan mohon maaf mengganggu waktunya, entah itu kegiatan proyek Pancasila, entah itu pembelajaran di kelas. Kami kebetulan juga ada tambahan satu, yang tadinya hanya guru penggerak saja, saya dengan Pak Rahmat, tapi kebetulan Ibu Desi juga sedang pelatihan terkait pembimbing khusus. Jadi kami berinisiatif untuk menyatukan kegiatan tersebut sehingga tidak banyak waktu tersita Bapak Ibu di pembelajaran di kelas. Pada kesempatan kali ini dan untuk menambah keberkahan kegiatan siang ini, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi penerapan budaya positif dan pemahaman konsep guru pembimbing khusus. Sebelumnya kami berdua terpilih atau lulus guru penggerak, yang mana pada kesempatan pendidikan ini berbagai macam penerapan modul yang mungkin nanti ibu bapak juga sejatinya harus mengikuti kegiatan tersebut supaya filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mungkin nanti bapak dan ibu akan terkejut ketika mungkin nanti pendidikan secara utuh, itu filosofis yang dimunculkan oleh beliau Ki Hajar Dewantara ternyata baru saya ketahui tentang hal-hal tersebut, sehingga kami merasa bahwa ini bukan hanya saja sebagai prasyarat yang didengung-dengungkan oleh Kementerian Pendidikan bahwa prasyarat sebagai kepala sekolah, akan tetapi memang ini sebagai bahan bagi kita selaku guru untuk menghidupkan kembali pendidikan yang seutuhnya, yang sesuai dengan filosofis
pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langsung saja, ini salam khas yang dipunyai oleh guru penggerak, salam dan bahagia, menghaturkan salam dan mendoakan kita selalu bahagia. Sama dengan salam di Islam juga kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keberkahan untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan kita selalu bahagia sehingga di kelas itu tidak ada kemurungan lagi, begitu ya. Pada video mama Pak Kusmawan. Lanjut Pak Rahmat. Nah, ada semacam semacam kebiasaan bagi kita bahwa kita itu membuat sebuah peraturan di kelas. Untuk apa? Yaitu untuk supaya ada budaya positif. Kalau sudah budaya, itu nantinya akan membudaya dan terbiasa. Ala bisa karena biasa. Nah, kenapa disebut budaya positif? Karena untuk membudayakan hal-hal yang positif tersebut. Ketika sudah menjadi budaya, maka akan menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Jadi bukan lagi peraturan, bukan lagi kebiasaan, tapi sudah menjadi budaya. Ketika sudah jadi budaya, diterapkan oleh semua anak, maka nantinya kebudayaan tersebut bisa menjadi sebuah efek positif bagi kita. Karena imbasnya atau idealnya dari pemateri atau dari materi ini adalah kita tidak perlu lagi membuat sebuah hukuman bagi anak atau penghargaan yang merupakan hukuman bagi anak. Kalau sudah jadi budaya, sudah menjadi keyakinan, ya mudah-mudahan memang diterapkan oleh anak secara maksimal sehingga kita tidak capek-capek lagi sebenarnya. Ada yang curhat di ruang guru bahwa si A seperti ini, si B seperti ini. Dengan kebudayaan atau dengan budaya positif ini, mudah-mudahan nantinya ketika diterapkan oleh bapak dan ibu di kelas, anak-anak sudah menjadi kebiasaan untuk membiasakan hal-hal yang positif. Apa contoh penerapan positif yang kita telah terapkan di kelas selama ini? Contohnya apa? Berdoa. Apalagi di kelas ketika mungkin ada tagihan tugas, apakah ditagih secara terus menerus? Kenapa? Kesepakatan kelas. Di antaranya tidak boleh menggunakan perangkat selama pembelajaran berlangsung. Kemudian juga yang tentang nasionalisme, misalnya ada penyanyi bernyanyi lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai, kan pembiasaan positif. Ketika pun misal harus mengerjakan tugas, pembiasaan positifnya seperti apa anak supaya tugas tersebut masuk semuanya. Ya, lanjut Pak. Nah, nilai atau kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan tanggung jawab. Ketika memang sudah menjadi budaya, maka akan tumbuh jiwa penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi sebuah keyakinan. Nanti akan kita ketahui kenapa disebut keyakinan, kenapa disebut kebiasaan, bukan peraturan. Nanti akan terbahas di depan. Seperti apa perbedaan antara keyakinan atau peraturan. Lanjut Pak. Nah, yang terjadi adalah ketika selama ini kita yang mantan murid ya disebutnya, mantan murid atau pernah bersekolah, kemudian mendapatkan ide-ide seperti apa dari bapak guru kita, kadang kita terapkan hal tersebut di sekolah ketika mengajar. Nah, mungkin ini sebagai perubahan paradigma nantinya, perubahan ketentuan, perubahan keyakinan, perubahan pendirian. Supaya apa? Supaya muncul budaya positif.
Seperti apa perubahan paradigmanya? Nah ini, selama ini kita menganggap ke beberapa ini, ya, jadi filosofi ini bahwa ada hal yang memang menjadi dogma. Kalau kata Pak ini dogma, tapi terlalu kritis kalau dogma ya. Menjadi sebuah keyakinan bahwa dari dulu sampai sekarang ada beberapa yang menyebutkan bahwa anak itu tabula rasa atau kertas kosong. Padahal anak itu memiliki keterampilannya masing-masing. Kalaupun memang nantinya diarahkan oleh kita, itu kan dari bakat tersendiri dari anak. Jadi dari teori Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah bahwa anak itu bukan tabula rasa. Artinya bukan sebuah kertas kosong saja yang bisa kita curat-curat dengan apapun. Akan tetapi anak sudah mempunyai bakat, sudah mempunyai hal-hal yang terpendam, tinggal kita mengarahkannya saja. Ya, kemudian terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa menghitung secara cepat, ada yang mahir berbahasa Inggris, ada yang bukan guru bahasa Inggris tapi mahir berbahasa Inggris, ada yang bukan guru TIK tapi mahir memegang alat-alat TIK misalnya. Tinggal nanti kita mengarahkannya saja. Contoh, ada satu siswa misalnya yang anak TSM tapi pandai mengaji, tapi pandai qiraat, padahal anak TSM bukan dari MI, bukan dari MTS, atau bahkan dari MI, atau bahkan pesantren di di pesantren Quran, tapi bisa ngaji Quran. Itu kan bakatnya masing-masing. Saya bakatnya main misalnya, atau bakatnya touring misalnya, ya tinggal touring, yang diajarkan touring misalnya, ya. Kemudian budi pekerti ini sudah menjadi hal yang lumrah kalau kita selaku guru itu memberikan suri tauladan yang baik kepada anak, memberikan budi pekerti yang baik terhadap anak. Selanjutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Nah, kan tadi salam dan bahagia. Bapak Ibu, kenapa bukan tabula rasa? Karena anak itu benih. Padi, jagung, apapun itu bentuk benihnya ditanam, kita tidak bisa melakukan hal itu selain menuntunnya. Tidak bisa mengubah bahwa padi harus seperti ini, bahwa jagung harus jumlahnya sekian bijinya, tidak bisa. Tapi kita hanya menuntunnya saja, memupuk, kemudian mengairi, kemudian juga menyiangi. Kalau memang harus disiangi, tidak ada tutut lah, tidak ada keong lah, hanya bisa menuntun saja, tidak bisa mengubah, karena kita bukan Tuhan. Kita hanya bisa menuntun karena anak tadi bukan tabula rasa, hanya sebagai benih saja. Selanjutnya, nah itu ya, yang selanjutnya guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, kita ada di SMK, tentunya dengan berbagai macam jurusan. Ada yang tata boga, kuliner, perhotelan, TBSM, kemudian UPW. Kodrat alam, alamnya di mana? Kan nggak mungkin anak TSM dikasih materi tentang UPW. Kemudian kodrat zaman. Kalau saya suruh untuk mengacungkan tangan, Bapak Ibu pernah dicepret, tapi semuanya ngacung ya? Enggak. Oh, bager berarti Bu ini. Atau ada yang bukan sering mungkin yang pernah menjadi cepret, ada ya? Enggak pernah. Oleh siapapun? Aslinya? Luar biasa. Pernah oleh guru, oleh orang tua gitu ya. Dan oleh kami, oleh kita, itu sebagai apa? Sebagai bentuk pendidikan. Tapi siapa ya? Karena harus disesuaikan dengan zamannya. Ini juga yang jadi polemik sebenarnya. Apakah kita berhak menghukum ataukah tidak? Ini yang jadi polemik kami di Satuan Guru Penggerak. Yang sering aja tersentuh diskusi ini. Apakah memang orang tua kita dahulu dalam menerapkan pendidikan seperti itu salah,
Tapi kan hasilnya Bapak Ibu seperti ini. Ya kan? Ada yang jadi jenderal misalnya, ada yang bahkan jadi presiden. Nah kita apakah kita memang harus menyesuaikan dengan kodrat zaman, dengan kodrat alamnya tentunya, ataukah memang kita mau atau masih mau menggunakan praktik-praktik zaman kalau dia yang dengan pukulan dan sebagainya. Bahkan kita kan sekarang sudah tidak boleh memukul, ada aturannya. Ya, nah itu kenapa memang anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian diubah diksinya berpihak pada anak. Aslinya itu menghamba pada anak. Ini juga yang jadi polemik. Apakah memang harus menggunakan kata menghamba pada anak, ataukah terlalu tinggi derajatnya ketika kita menghamba, itu kan menghamba kepada Tuhan. Kalimat aslinya memang menghamba pada anak dari Ki Hajar Dewantara. Ya, kenapa disebut menghamba? Karena memang kita harus mengutamakan anak. Saking kita harus mengutamakan anaknya sehingga digunakanlah diksi tersebut. Bukan berarti kita menyembah, bukan. Akan tetapi memang penggunaan diksi tersebut, penggunaan kata tersebut ditekankan supaya kita selalu berpihak kepada anak. Kita guru hanya menuntut. Kalaupun kita bisa sepakati tidak boleh menghukum, ya bisa saja, asal budaya positifnya sudah berjalan. Mungkin nanti saya dengan tim kesiswaan, kalau memang masih dipercaya sebagai kesiswaan, itu akan mencoba di MPLS. Kita coba satu pekan dengan budaya positif seperti apa, dikasih tugas apakah mengerjakan atau seperti apa, kita keyakinan kelas itu. Mudah-mudahan tercapai ya, Pak Rahmat. Lanjut, Pak Rahmat. Nah, halo. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan posisi kontrol. Dalam hal ini kontrol guru terhadap murid. Guru lah yang bertanggung jawab atas posisi. Mau seperti apa? Nanti ada posisi Bapak Ibu ada di mana? Ada 5 posisi nanti. Itu mungkin Pak Rahmat yang akan melanjutkan. Posisi kita, saya juga tersentuh oleh posisi tersebut. Dalam arti tersentuh, oh saya posisinya di sana. Ternyata posisi saya adalah sebagai seorang yang suka menghukum. Karena setiap kesalahan pasti dihukum oleh saya. Dan begitu juga mungkin nanti Bapak Ibu dari posisi kontrol ini, Bapak Ibu nanti juga akan ketahuan posisi Bapak Ibu ada di mana. Ya. Jadi mudah-mudahan dari filosofis tadi kita bisa menerapkan hal-hal tentang budaya positif. Lanjut, Pak. Bukan pernah mati? Lu masih berada. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Ini dari William Glasser. Kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Bahwa gurulah yang mengontrol murid. Kemudian dari kritik membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini harus diubah ilusi kontrol seperti ini. Lanjut. Satu lagi ya, nanti Pak Rahmat. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tentunya bisa. Ya. Stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak punya pemahaman apa tentang dunia? Anaklah yang mengontrolnya. Kita hanya memantaunya, kita hanya membimbingnya. Jadi bukan kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Juga ketika memberi tugas, contohnya kita sentuh yang 21, yang modul 21, pemberian tugas itu diferensiasi. Artinya anak mau mengerjakan tugas tersebut
dalam bentuk apa itu diserahkan kepada anak. Di awal kita bikin asesmen, anak mau membuat tugas seperti apa. Misal matematika mau dibacakan misalnya, pakai audio atau mau pakai video misalnya, atau dalam bentuk puisi boleh, atau misalnya dalam bentuk suka desain, dalam bentuk Canva desain dan sebagainya boleh. Jadi diserahkan, dikembalikan kepada anak. Jadi ada diferensiasi problem. Misal Pak Yayan TIK di bagian apa kira-kira bikin PPT misalnya, PPT-nya mau PPT asli PowerPoint di Microsoft atau mau di Canva atau mau di Adobe misalnya, kan diferensiasi tergantung anak. Apakah nantinya PPT tersebut dibikin slide berbentuk video, itu dikembalikan kepada anak, sehingga kita hanya menuntut berusaha memahami pandangan orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Budes, kita ambil contohnya satu orang, boleh nggak? Boleh. Budes menanya Adit tujuan dia apa? Bangor misalnya. Pernah bertanya tidak? Nah, maksudnya kenapa dia seperti itu? Latar belakang kenapa seperti itu? Kan pernah. Jadi kita bahwa perilaku memiliki tujuan, sehingga orang atau anak-anak didik kita berperilaku demikian, itu tujuannya apa? Pasti untuk kesenangan tentunya. Nanti ada teori kesenangan yang diinginkan oleh anak itu seperti apa. Anak kan usianya memang masih rawan, terutama ketika harus dikaitkan dengan pencarian jati diri, bahwa anak ingin mencari kesenangan, bukan begitu baru dia. Jadi senang bolos kan, senang tidak mengerjakan tugas, itu kan, bahwa semua perilaku memang begitu. Jadi kita bahwa perilaku buruk itu bukan sebuah kesalahan. Bisa berubah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya anaklah yang mengontrol diri anak sendiri. Maka kita tuntut seperti apa keinginan, bukan malah dipaksakan. Dan tidak tersentuh sekali saya kalau harus paksaan. Itu macam cedera lah. Karena memang ya begitulah juga siswanya baru ini. Ya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa menuntutnya saja. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Tadi, bahwa anak itu dipersilahkan untuk mengerjakan bentuk tugas dalam bentuk apapun. Kita sodorkan teks, kita sodorkan video, kita sodorkan audio. Anak mau membuat tugas seperti apa? Tentunya bikin kita ribet sebenarnya. Tapi arahnya kalau memang nanti suatu saat kita menjadi sekolah penggerak, ya mau tidak mau, karena ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikirnya harus win-win solution. Anak tidak mengerjakan tugas, alasannya apa? Tujuannya apa? Anak supaya mengerjakan tugas, kita harus apa? Anak supaya ada di kelas, masuk di kelas, kita harus apa? Tentunya saya juga masih jauh dari kesempurnaan, tapi sedikit demi sedikit kita ubah, terutama tentang budaya positif. Selanjutnya pakai helm, termasuk ke anak-anak, dan anak-anak nggak pakai helm. Jadi mereka juga tidak yakin helm bisa menyelamatkan mereka. Termasuk ke anak-anak ternyata. Kudu karawas dulu. Soalnya apa? Ketika peraturan menggunakan helm, masker dan lain sebagainya, itu kan bahwa yakin itu melindungi kita. Masker melindungi dari virus, entah virus apapun, itu namanya bukan COVID saja. Kemudian helm melindungi kepala kita ketika berkendara. Jadi motivasinya harus dari internal dulu. Anak kerjakan tugas, anak dapat apa? Saya dapat apa nih dari tugas? Saya tidak akan mendapatkan apa dari tugas. Jangan dari eksternal. Saya pasti dihukum ketika tidak mengerjakan tugas. Saya pasti mendapatkan imbalan ketika mengerjakan tugas. Itu kan dari eksternal. Kita yang menghukum
kita yang memberikan penghargaan. Jadi justru kita harus menumbuhkan anak motivasinya dari dirinya sendiri, dari internalnya. Matematika, anak tidak akan bisa matematika kalau tidak mengerjakan tugas. Harus ada itu dari anak. Itu budaya positifnya seperti itu. Kalau memang sudah seperti itu membudaya, kita tidak susah-susah sebenarnya. Begitu betul. Jadi contoh di keyakinan di kelas 7 ada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki, itu poin B-nya dari di yang tadi yang dikatakan tadi, bahwa keyakinannya adalah yang diterima dan dimiliki. Misal kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jika ada kasus contoh A dikucilkan di kelasnya, berarti ada keyakinan yang ditolak tentang diterima dan dimiliki dalam satu kelompoknya. Nah, ditanyalah keyakinan tersebut ke anak. Kan kalian sudah yakini bahwa semua anak itu penting untuk merasa diterima di kelompok. Jangan sampai di kelompok tata boga ada satu orang yang dikucilkan. Berarti ada satu nilai keyakinan yang tidak diterima oleh anak. Karena ini sudah jadi kesepakatan, sudah jadi keyakinan bahwa semua orang harus diakui di kelompoknya. Entah itu di kuliner, entah itu di PW, atau bahkan satu sekolah. Bahwa ada keyakinan yang ditolak oleh anak tentang diterima dan dimiliki. Maka ketika ada kasus, tinggal tanya aja itu. Ketika ada kasus tentang anak tidak mengerjakan tugas misalnya, kan tidak bekerja, berarti ada keyakinan yang ditolak oleh anak. Kan sudah yakin bahwa itu adalah motivasi internal Anda. Ketika mengerjakan tugas, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Yakinkan anak seperti itu. Kalau guru memberikan hukuman, memberikan penghargaan, ya mau tidak mau anak yakin sendiri bahwa dia memang harus belajar. Nah, contohnya seperti yang dilakukan, walaupun ini memang tugas, kan ada muncul beberapa keinginan anak bahwa tidak harus di kelas saja belajarnya, kemudian bahwa guru harus menjadi contoh yang baik, guru harus tidak terlambat. Itu muncul dari anak, walaupun memang itu bentuk rasa kesal. Tadi kan ketika kesal tersebut berbentuknya keyakinan, ya kita tidak boleh menafikan hal tersebut. Kita harus meyakini bahwa itu memang yang jadi keyakinan. Begitupun dengan tugas. Ketika memang sudah yakin bahwa anak harus mengerjakan tugas tersebut, bukan lagi tidak dikerjakan akan dihukum, akan nilainya sedikit, akan nilainya kecil, walaupun memang ujungnya nilai. Tapi sudah yakin bahwa saya tidak akan bisa mengerjakan ini kalau tidak dikerjakan tugasnya. Saya tidak akan bisa praktik kemarin nikah, atau mungkin saya tidak akan bisa akan nikah kalau memang tidak ikut praktik dengan orang tua. Saya tidak akan bisa menyolatkan jenazah kalau tidak ikut praktik dengan orang tua. Ya mau tidak mau anak, masa orang tua meninggal tidak ikut menyolatkan mayit orang tuanya karena tidak tahu, kan bahaya. Jadi anak harus yakin dulu bahwa tugasnya memang belajar. Yakinkan dulu. Kita sama-sama untuk meyakinkan anak untuk menumbuhkan budaya positif. Mudah-mudahan. Bukan hanya anak. Cinta kasih dan diterima dalam satu lingkungannya, dicintai oleh semua orang. Kemudian penguasaan, menguasai apa yang ingin dikuasai oleh anak. Kemudian juga kesenangan dan kebebasan. Tentunya kesenangan dan kebebasan yang akan dimunculkan. Senang tidak mengerjakan tugas, bebas tidak mengerjakan tugas, bebas lur leos ke kelas, senang aja kayak gitu. Sebenarnya sempat diskusi kecil dengan Bu Desi. Ketika yang apel 100 kelas 10, 100 kelas 11, yang tidak apelnya 30, no eta keneh. Dan yang perlu diyakini atau yang perlu menumbuhkan keyakinan adalah yang mereka itu yang 30 itu. Karena yang lain sudah yakin bahwa jam 7 harus di sekolah, bahwa tugas harus selesai. Yang tinggal kita berusaha untuk meyakinkan yang 30 itu yang sering tidak upacara, yang sering datang. Cuma ya tadi masalahnya. Lanjut Pak. Contoh Ibu Ani,
Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa yang akan Ibu lakukan? Menurut Ibu, Bapak, Agus melakukan hal itu karena apa? Ditanya dulu lah. Lapar. Berarti ada hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Agus sehingga memaksa anak-anak untuk memberikan makanan siangnya beragus. Kesenangan maksa, bebas untuk memaksa, meminta makanan. Ya, yang dilakukan oleh Ibu berarti ditanya kenapa Agus melakukan hal tersebut. Contoh ini penyelesaiannya seperti ini. Lanjut bro. Dalam konteks penerapan disiplin, sebaiknya Ibu Ani mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Itu kan tadi TW kebutuhannya. Apakah cinta kasih? Apakah kebebasan? Apakah kesenangan? Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tua yang tidak membawakan bekal, maka itu kebutuhan bertahan hidup. Tadi lapar, butuh makanan, butuh asupan supaya tidak pingsan. Ya, kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, butuh kasih sayang. Kan ingin diperhatikan ya, ingin diperhatikan. Yang suka usil itu biasanya ingin diperhatikan. Kemudian apabila jawabannya merasa hebat karena temannya jadi takut, kebutuhannya adalah berpuasa. Ya, tadi benar sama Buni. Ditanya dulu apa kesenangan apa yang didapat. Kemudian apabila merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibu, berarti adalah bebas makan bekal yang ada temannya. Kemudian apabila jawabannya iseng aja, dia menikmati ekspresi wajah teman kesal, itu kesenangan. Ya bahaya gitu. Iseng, senang membuat orang usil, SMS, senang membuat orang susah. Nah, mudah-mudahan terbaca Bapak Ibu. Mohon izin, Bapak, jadi nggak maksudnya yang ini. Jadi Bapak Ibu itu kita ada di posisi mana? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau manajer. Situasional. Arahnya terakhir adalah kita menjadi manajer. Jadi memanage anak, ya. Kalau penghukum itu menghardik, mana? Gitu itu bisa. Saya suka sedikit. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, gitu itu bisa. Ya soal kapan gitu. Itu kan merasa bersalah anak. Kemudian teman, ya punten, mun ujang mengerjakan tugas, ibu kumaha laporan ke guru, ibu kumaha laporan ke kepala sekolah. Yang teman, posisinya teman dirangkul, ya kerjakan gerak tugas sih bener. Cuman tadi kerjakan tugas jadi ibu melaporkan nama dengan TRK. Selanjutnya memantau, menghitung, harus tepat waktu. Karena sesuai dengan tata tertib di sekolah, Anda melanggar peraturan nomor sekian, itu dipantau. Ya, pantau. Tapi kita harus berlaku selaku manajer. Jadi mengajukan pertanyaan tadi benar Buni. Ajukan dulu pertanyaan, tanya dulu motivasi Agus apa? Kunaon eta bet ngarebut makanan itu senang melihat orang susah atau lapar karena tidak ada bekal atau bosan dengan bekal dari rumah atau ingin berpuasa, ingin melihat anaknya temannya nangis berpuasa. Ya, contoh format video tentang, jadi nanti video videonya aja, jangan dengan penjelasan. Nah ini video
kelima posisi kontrol. Ibu sering di mana posisinya? Telah tersebut. Ini Pak Pupuk. Ini adegannya sama, dari 1 sampai 5 sama adegan. Aneh ya? Naren, sini kamu. Ini Pak Pupuk. Tangan Pupuk. Boleh nolak cangkeng. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi gagal. Si anaknya merasa bersalah. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini teman, nah ini dirangkul gimana? Enggak sih kalau di posisi nggak dirangkul. Sama. Jadi contohnya sama. Naren, Awalnya mah sama. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu Sama. malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen Demi kamu. ibu, supaya ibu senang. Ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksen sehingga nilai pelaku Ada murid asal bisa teman, berkembang. jadi ketergantungan nantinya. Jadi asal teman, ibu dari anak tergantung ada motivasi yang tertentu. Ini pengantok. Dipayung kan bukan laptop nih. Yang posisi apa? Pengantok. Jadi sesuai aturan. Aturan apa salah, apa sampai, apa sampai. Diatur ke. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Sesuai peraturan. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, jangan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Bu. Di sekolah di luar. Posisi memantau mengadakan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang memang harus dilakukan seperti ini, manajer. Posisinya manajer, tapi awalnya sama sih. Naren.
Kom. Sam. Adit. Naren, Sami ya dong. Jadi Selamat pagi Bu. tag-nya sama. selamat pagi Naren. Nah, Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, tanya ke anak. saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Karena sudah Jawanya sudah dibuat keyakinan Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan Ditanya. ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memakai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Ini Naren? bentuknya kayak Agar aplikasi ya, jadi terlambat tahunya lagi. Tidak ada Jadi Bu. mengkonfirmasi anak Terima apa yang kasih akan dilakukan bersama anak jika kamu. memang terjadi kesalahan. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, Tidak ada terima hubungan kasih. sama sekali. Posisi manajer adalah posisi diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Gening dan harus kakak saya paket lah atau apalah kumacara namun hoyong tiasa tadi so bapak naroskeun ka batur atau naroskeun ka bapak eta tiasa kalau naroskeun tiasa Pak tiasa aya jawabannya yang pada diarahkan ke guru. Jadi ada semacam keyakinan anak yang memang harus digali oleh kita. Ya? Oh sangat boleh mengapa? Dari slide yang tadi ya? Ya, dari video atau Dari istrinya Pak Yudhoyono. iya, siap. Yang memaksa Agus, ya, gimana Pak? Tadi kan ada beberapa kemungkinan ya. Iya. Masih Agus berbuat. Ya ada 5 kemungkinan, banyak. Nah berarti dari kelima kemungkinan tersebut berarti kan beda-beda kan? Iya, beda-beda. Nah, Solusi. contohnya misalkan ketika setelah diteliti, oh ini butuh kekuasaan, ini butuh kesenangan. Nah, terus solusinya supaya terpenuhi kebutuhan dia, apakah diberikan kekuasaan atau bagaimana? Bentuk nyatanya seperti Iya. Jadi ada validasi tindakan yang salah. Ketika memang ada hal yang ingin dikuasai, berarti bukan salah. Bagaimana caranya supaya supaya Agus terlihat menguasai di kelas? Jadi KM, jadi bendahara, tukang nagihan kan berkuasa dengan cara yang lebih efektif tentunya. Jadi tujukan kekuasaan dengan cara yang benar Pak. Jadi menguasai kelas, tapi tujukan dengan cara yang benar. Ingin seperti berkuasa di kelas, tapi caranya salah. Contoh, rebut makanan dengan paksa karena ingin menguasai. kalau sudah ada kainnya polisinya udah ada situ gantikan segera. Bukan. Maksudnya begini. Itu kan akan ada jawaban yang selanjutnya Pak. Nah, begini. Contoh lain, ketika ingin menguasai kelas, Supaya kerekam. Agus menguasai bidang apa? Ini ngetes nih Pak. Bukan kerekam nanti. Siap. Apa namanya? Agus menguasai bidang apa pelajarannya? Misal, ia menguasai bahasa Indonesia puisi. Contohnya. Jadi kan digali terus Pak. Apa bakat Agus?
Saya bakatnya nyanyi Pak. Apa bakat Adit? Saya bakatnya nyanyi Pak. Kiroan Pak. Bisa tidak ketika lomba Adit ikutan? Bisa tidak Agus ketika lomba ikutan? Bisa Pak. Yakin? Yakin juara ya? Coba aja dulu Pak. Menguasai. Baik juara. Kan yang menguasai puisi di kelas itu Agus. Yang menguasai puisi di sekolah itu bahkan Agus karena sudah di juara dapat juara. Bahkan juaranya tingkat kabupaten bisa. Terjawab sendiri. Bisa. Pak. dulu seperti. Ya, jadi mungkin ada 3 pertanyaan. Stabilkan dulu kesalahannya apa. Ya, kemudian ya validasi. Kemudian nanti tanya keyakinan. Itu tadi video aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pemenuhan tugas modul 1.4.A.9. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.